Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elja Apalfa dari kelas 2251E dengan NIM 2230501177. Adapun saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Titi Fasmawati MSI. Nah, perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi ini saya akan membahas materinya tentang perencanaan ini. Baiklah teman-teman, jika kita membahas tentang perencanaan komunikasi di suatu kelompok ataupun perusahaan, hal ini penting untuk mendapatkan komunikasi yang jelas, efektif, dan efisien. Sebelum kita masuk dan kita membahasnya, apa sih itu dari latar belakangnya? Poin yang pertama, bergerak di program komunikasi perencanaan, swasta maupun perusahaan. Adapun program ini dibentuk untuk meningkatkan harga perusahaan di suatu pasar perusahaan. Poin yang kedua, nah, dijelaskan di sini seberapa pentingkah perencanaan komunikasi itu. Jawabannya ini ialah penting sekali teman-teman, karena suatu program pembangunan perencanaan ini dibutuhkan dukungan komunikasi, karena tanpa suatu program ini itu tidak akan berjalan lancar dan akan mengurangi miscommunication yang tidak pasti. Poin yang ketiga, komunikasi planning. Komunikasi ini muncul dengan setelah organisasi ini berjalan. Planning ini juga muncul atas ketidakseimbangan yang didukung hasil riset maupun penelitian para ahli maupun ilmuwan. Contohnya pada Dr. Gemner. Poin yang keempat, kebijaksanaan komunikasi. Nah, pasti di dalam perencanaan komunikasi ini terdapat kebijakan-kebijakannya ini. Dan kebijakan ini penting sekali teman-teman. Kebijakan ini muncul dari agama, dari tradisi, maupun dari hukum yang ada di masyarakat. Tujuannya adalah agar informasi-informasi yang disebarluaskan dengan pihak-pihak tertentu lebih terencana maupun sistematis. Poin yang kelima, memiliki strategi komunikasi. Pasti di dalam komunikasi ini, maupun dari perusahaan ataupun organisasi, harus ada strateginya teman-teman. Nah, strateginya ini untuk apa? Supaya komunikasi ini berjalan dengan efisien, berjalan dengan lancar, dan berjalan dengan efektif. Itu di sini untuk targetnya harus dengan pendekatan sistematis untuk mencapai tujuan jangka panjang serta jangka pendek. Tentu saja jika adanya strategi ini, maka kemungkinan komunikasi yang ada di dalam perencanaan ini akan berjalan dengan lancar. Poin yang keenam, tentu jika ada perencanaan, maka terdapat visi dan misi yang ada di dalamnya. Adapun isinya adalah memberikan semangat ataupun dorongan untuk menimbulkan kontribusi pada organisasi. Adapun operasional ini untuk tindakan-tindakan aktivitas di dalamnya. Poin yang ke-7,
Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teori pendekatan. Teori ini diperlukan ke dalam organisasi, dan pembangunan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini ialah teori pembangunan, teori komunikasi, dan teori sosiologi. Tentu, jika di dalam strategi ini terdapat kesalahan, maka kita perlu merevisi kembali jika ada suatu rencana yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Poin yang ke-8, yang terakhir, pasti di suatu kegiatan apapun itu akan ada saja masalah di dalam perencanaan komunikasi ini. Kenapa bisa begitu? Karena ada masalah yang terkait dalam perencanaan komunikasi ini. Dan perencanaan komunikasi ini, masalah ini terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kebijakan nasional. Kebijakan ini muncul karena rancangan dari pemerintah dan kita tidak bisa mengubahnya sendiri. Dan regulasi. Nah, kalau regulasi ini kerjasama antar negara, kemungkinan kita bisa mengubahnya, tidak seperti kebijakan nasional sebelumnya. Dan koordinasi ini diperlukan untuk lebih baik antar daerah kepada pemerintah supaya lebih baik lagi ke depan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perencanaan komunikasi, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Adapun saya ada salah kata, saya mohon ampun pada Allah. Saya Erja Falta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.